Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa mendengar, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian ilmu, kajian rutin kita, yaitu tentang masalah fikih, kajian rutin fikih kita yang insya Allah setiap pekan ada kajian tentang fikih. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, pendengar, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih tentang salat, yang mana pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang apa-apa yang boleh dikerjakan dalam salat walaupun itu bukan gerakan sholat atau bukan bacaan dari sholat. Ada beberapa yang diterangkan oleh para ulama, beberapa yang boleh kita kerjakan dalam sholat, artinya tidak membatalkan sholat apabila kita mengerjakan hal tersebut. Yang pertama adalah al-amalul yasir ka islahi ridaihi li thubutihi mithlihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hal-hal yang tidak membatalkan sholat walaupun itu di luar dari gerakan sholat, yang pertama adalah al-amalul yasir, gerakan yang sedikit, ya, gerakan yang sedikit, seperti kaislahi ridaihi, seperti membenarkan atau ya membenarkan jubahnya, ya, jubahnya, rida, burdah, seandainya burdahnya atau ridanya atau surbannya mau jatuh, kita ambil, kita taruh di punggungnya, di punggung kita. Hanya itu saja, itu boleh, tidak membatalkan sholat. Atau mungkin peci kita, ya, ketika sujud peci kita jatuh, ya, contoh ini, peci kita jatuh, kemudian karena jatuh kita ambil kemudian kita pakai, itu tidak membatalkan sholat. Atau seperti kita, kalau zaman sekarang ada handphone, ya, ada handphone, ada di di kantong kita nih, di depan. Ketika kita ruku atau sujud, handphone itu jatuh. Nah, kalau seandainya dia tinggalkan di bawah, takut diambil orang atau apa, kita ambil kemudian taruh di saku kita, itu juga tidak membatalkan sholat. Yaitu apa? Al-amal yasir, yaitu gerakan yang sedikit, tidak banyak, dan banyak contoh yang lainnya, seperti menggaruk, ya, nanti ada pembahasannya. Itu juga tidak membatalkan sholat.
Lisubutihi an Nabi SAW, karena ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah membenarkan burdahnya, yaitu burdah itu adalah seperti gamis yang di sini ada belahannya ya, ada belahannya sampai bawah, dipakai seperti burdah Nabi SAW. Nabi SAW pernah membenarkan burdahnya ketika sholat. Kemudian yang kedua yang boleh kita kerjakan tidak membatalkan sholat adalah at-tanahnuh inda tirari ilaihi. At-tanahnuh itu adalah seperti mendaham seperti itu. Mungkin di tenggorokannya ada sesuatu atau gatal ya, itu boleh kita mendaham, mengeluarkan suara gitu. Cuman jangan sampai mengganggu yang lain ya, terus menerus mengganggu yang lain, kemudian kita tidak konsen, maka dia harus, kalau seandainya sakit, dia harus membatalkan sholat. Kalau seandainya dia sudah tidak bisa menahan, dan kalau seandainya dia selalu mendaham terus mengganggu makmum yang lain, maka dia boleh meninggalkan jamaah atau boleh meninggalkan sholat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah islahu man fis saffi bijanbihi ilal amami au ilal wara. Ya. Atau islahu man fis saff, membenarkan makmum yang lain ketika ada di saf, ilal amam au ilal wara. Seandainya di samping kita ini ada antara kita sama orang lain nih ada tempat yang kosong, soft ya, kosong. Kemudian kita menarik di sebelah kita untuk merapatkan soft. Maka gerakan itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Atau kalau seandainya kita ada di soft kedua, kemudian di soft pertama ada yang kosong, tetapi bukan lurus posisi kita. Lurus dengan posisi sebelah kita, maka kita boleh mendorong orang tersebut untuk maju ke saf, untuk maju memenuhi saf yang ada di depan. Atau juga kita sendiri di samping kita ada saf yang kurang, mungkin karena batal atau mungkin karena geser. Kalau seandainya kita geser ke samping untuk menutup shaf yang kurang atau yang renggang tersebut, itu juga diperbolehkan dan tidak merusak, tidak membatalkan sholat. Atau seandainya di depan kita persis shafnya renggang dan cukup untuk diisi dengan satu orang, maka kita maju ke depan, jalan maju ke depan, itu juga hukumnya boleh ya, hukumnya boleh dan tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Atau seseorang yang seorang tersebut ingin mendekatkan dia ke sutroh atau batasan antara dia dan sujudnya. Seandainya ada orang, kita sholat di belakang orang ya, sholat di belakang orang, nah kemudian orang yang ada di depan kita ini pergi, maka boleh bagi kita yang ada di belakangnya untuk maju ke depan kalau seandainya memang dekat dengan soft, seperti dekat dengan sutroh seperti tiang atau punggung orang yang lainnya, maka boleh. Nah, majunya kita, jalannya kita dari tempat kita berdiri ke mendekati sutroh itu juga tidak membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya sutrohnya jauh sekali ya jangan ya. Kalau sutrohnya ada 10 meter atau 5 meter ya jangan. Udah cukup seperti itu, fattakullah mastata'tum. Cukup seperti itu, sholat dan selesaikan sholatnya. Ya, untuk apa? Untuk membenarkan shaf ya, membenarkan shaf hanya dan tidak banyak melakukan pergerakan. Itu tidak membatalkan sholat. Au idaratil mu'tammi minal yasari ilal yamini kama adara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbasin min yasarihi ila yaminihi lamma waqafa bil laili yusalli ila janbihi. Atau boleh seorang imam ya, seorang imam memindahkan makmum
memindahkan makmum dari posisi yang seharusnya makmum tersebut ada di posisi itu. Contoh, kalau kita sholat berdua, maka kalau sama-sama laki-laki, maka makmum itu ada di samping kanan dari imam tersebut. Kalau seandainya tiba-tiba kita lagi sholat, kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri di samping kiri kita, yang ikut sholat bersama kita, samping kiri, yang mana seharusnya dia ada di kanan, mungkin karena dia tidak tahu, atau mungkin karena seperti apa, maka imam boleh memindahkan makmum tersebut ke posisi kanan. Itu seperti kayak mendorong ya, seperti mendorong kayak gini untuk dipindahkan ke kanan, untuk pindahkan ke kanan, dan itu boleh. Atau seandainya ada seorang makmum, dia sudah berdiri di kanan kita, pengen ikut bersama kita sholat. Kalau satu orang boleh di samping kita. Kemudian datang dua orang lagi ada di sampingnya, yang mana seharusnya kalau imam atau sholat berjamaah lebih dari dua orang, maka yang dua di belakang imam, bukan di samping imam, di belakang imam. Maka imam boleh membenarkan shafnya, yaitu seperti mendorong makmum tersebut. Dua makmum tersebut didorong ke belakang. Kalau memang di depan, di belakang ada tempatnya. Kalau seandainya tidak bisa, maka imam boleh maju ke depan. Seperti itu. Dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Gerakan-gerakan seperti itu tidak membatalkan sholat. Dalilnya apa? Hadis yang diwakilkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah sholat sendirian, itu sholat malam ya, pernah sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung berdiri di samping kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas tadi sebagai makmum tadi, dipindahkan ke sebelah kanan, yaitu dengan tangannya, dipindahkan ke sebelah tangan, dan mengajari kepada Ibnu Abbas, kalau kita bermakmum hanya berdua laki-laki, maka ada di samping kita, samping kanan dari imam tersebut, sejajar, ya, sejajar, jangan sampai melewati imam. Kalau seandainya berdua, maka harus di belakang imam. Dan membenarkan seperti itu, imam membenarkan shafnya makmum, itu hukumnya boleh dan tidak membatalkan sholat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah at-tatha'ubu wa wad'ul yadi 'alal fam, yaitu orang menguap. Ya, orang menguap ya karena mungkin ngantuk atau apa, menguap dan meletakkan tangannya ke mulut kita, itu juga tidak membatalkan sholat. Kemudian yang kelima adalah al-istiftahu 'alal imam wat tasbihu lahu insaha, yaitu membenarkan imam. Makmum membenarkan imam. Yaitu seperti apa? Apabila imam salah membaca ayat atau lupa, maka makmum yang membenarkan bacaan imam. Ya, makmum yang membenarkan bacaan imam. Seperti contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lupa dia. Min syarril, salah, artinya loncat ke ayat berikutnya, maka makmum membenarkan bacaan imam, yaitu dengan mengatakan bacaan yang benar, malikin nas, seperti itu. Dan ayat-ayat yang lainnya. Apabila imam lupa ataupun salah, maka makmum yang membenarkan bacaan imam. Dan apa yang dikerjakan makmum tersebut tidak membatalkan sholatnya. Au wat tasbihu lahu insaha, yaitu apa, dan juga membenarkan imam yang mana imam salah dalam gerakan sholat. Bukan salah dalam gerakan sholat, artinya tidak tertib dalam gerakan sholat. Ya, seharusnya dia sujud 2 kali, tapi hanya sujud sekali. Maka makmum harus mengatakan tasbih subhanallah, mengingatkan imam
agar imam kembali ke tata cara sholat atau gerakan sholat yang dia lupa. Nah, ucapan makmum seperti itu tidak membatalkan sholat. Dan juga yang akhwat juga, tapi akhwat tidak membaca tasbih, tetapi memukul tangannya. Memukul, karena suara perempuan ketika sholat bisa bikin fitnah ya, karena mungkin ada laki-laki dan yang lain sebagainya. Maka dengan memukul tangan untuk mengingatkan imam apabila imam tersebut salah. Tapi kalau seandainya laki-laki adalah dengan bertasbih dan mengatakan subhanallah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Barang siapa yang mengingatkan imam ya dari sholatnya apabila dia lupa atau mungkin kebanyakan lupa, maka falyaqul, maka katakanlah subhanallah, subhanallah, artinya mengatakan adalah makmum. Kemudian hal-hal yang boleh dikerjakan oleh dalam sholat yang tidak membatalkan sholat, yang keenam adalah daf'ul marina baina yadaihi. Ya, daf'ul marina baina yadaihi, yaitu menghalangi orang yang mau lewat di depan dia. Seandainya contoh kita lagi sholat nih, ya, lagi Allahu Akbar, lagi sholat. Kemudian ada orang yang mau lewat di depan kita, maka dia menahan orang tersebut dengan tangan kita, itu juga hukumnya boleh, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Apa kata Nabi SAW? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa idza arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitanun." Ya, apabila kalian sholat, maka menghadaplah ke sutra, artinya ke pembatas yang sekiranya orang tuh tahu dia itu sholat. Nah, kalau seandainya dia menghadap ke sutra, entah itu tiang, entah itu tembok, entah itu punggung orang, atau dia papan dan sebagainya, maka di depannya boleh dilewati. Nah, kalau seandainya dia sudah membuat sutra, atau dia lagi sholat, kemudian ada orang yang mau lewat di depan dia, maka kata Nabi SAW, falyadfa'u, maka halangi dia agar tidak lewat di depannya. Harus dihalangi. Nah, dan pekerjaan itu dia menghalangi dengan tangannya, itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan gerakan itu, tidak membatalkan sholat. Bahkan sebagian mengatakan fa'in aba, artinya kalau seandainya orang tersebut tidak mau dihalangi, tetap dia mau, malah falyuqatilhu, artinya cegah dengan keras. Sungguhnya dia adalah syaitan. Karena mengatakan maka bunuhlah, karena itu adalah syaitan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah qatlul hayyati wal aqrabi in qasadathu wa ta'arradat lahu wa huwa fi salatihi, yaitu kita membunuh ular atau kalajengking ya. Ketika kita lagi sholat, kemudian tiba-tiba subhanallah di depan kita ada kalajengking atau ular. Kalau seandainya kita lanjutkan sholatnya dengan sujud, maka ular itu akan mematuk kita, atau kalajengking itu akan juga menggigit kita. Maka boleh seseorang tersebut membunuh ular tersebut terlebih dahulu, atau akrab atau kalajengking itu terlebih dahulu, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Kemudian melanjutkan sholatnya tanpa dia membatalkan sholatnya. In istata', kalau dia bisa. Apa dalilnya? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Dawud. Nabi SAW mengatakan, uqtulul aswadaini fis salati, al-hayyata wal aqrab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah dua hewan
yaitu dalam salat. Al-hayyah yaitu ular, wal aqrab yaitu apa? Kalajengking. Jadi kita membunuh kalajengking atau membunuh ular itu tidak mengapa dalam salat dan tidak membatalkan salat. Tapi kalau seandainya memang harus dia membatalkan salat karena mungkin ularnya besar, ya, ularnya besar dan juga dia tidak bisa dalam salatnya dia sambil membunuh ular, mungkin tidak ada benda atau tidak ada kayu, maka dia boleh sih membatalkan salatnya untuk membunuh hewan tersebut. Karena memang hewan-hewan seperti akrab, seperti ular dan juga kalajengking dan yang lainnya adalah termasuk hewan-hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Memang walaupun di luar sholat adalah diperintahkan untuk dibunuh, bukan dipelihara. Ingat ya, bukan dipelihara. Nabi SAW memerintahkan sabul fawasik, yaitu hewan-hewan yang harus dia dibunuh, ya termasuk ular, termasuk kalajengking, kemudian lipan dan sebagainya, kemudian tikus, bukan dipelihara ya. Sebenarnya salah, ironi sebenarnya ada seorang muslim malah memelihara ular. Apa? Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya. Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya di luar sholat. Kalau di sholat apalagi di sholat. Nah, kemudian yang berikutnya hal-hal yang tidak membatalkan sholat. Haqqu jasadihi biyadihi idh huwa minal amalil yasir al-mughtafar, yaitu apabila kita lagi sholat kemudian terasa di tubuh kita ada yang gatal. Kalau kita tahan maka apa? Akan terganggu sholatnya. Maka boleh kita menggaruk dengan tangan kita. Menggaruk dengan tangan kita, karena itu adalah perbuatan yang hanya sedikit dan sebentar. Ya, hanya sedikit dan sebentar. Walaupun sebagian para ulama adalah dengan 3 gerakan. Kalau 3 gerakan, kalau seandainya dia cukup dengan 3 gerakan maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia tidak cukup dengan 3 gerakan, maka karena hajah atau dengan keperluan itu dia menggaruk tubuhnya yang gatal, sebagian anggota tubuhnya yang gatal, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Tetapi harus diketahui ya, adalah liqadril hajah, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan malah dilebih-lebihkan. Ya, semuanya innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niatnya. Kalau seandainya memang niatnya bermain-main dalam sholat, maka ini jadi batal. Nah, kemudian yang terakhir, hal-hal yang boleh kita kerjakan dalam sholat adalah al-isyaratu bil kaffi liman sallama alaihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Apabila kita lagi sholat di rumah atau mungkin sholat sunnah, kemudian ada orang yang salam, atau ketika lagi di masjid kemudian ada orang masuk masjid kemudian salam, mengucapkan assalamualaikum. Apa kita mengucapkan yang sholat mengatakan waalaikumsalam? Waalaikumsalam? Tidak. Maka gimana tata caranya? Yaitu apabila kita lagi sholat di masjid atau di rumah, kemudian ada orang masuk dan mengatakan assalamualaikum, dan orang tersebut tahu kalau kita lagi sholat, maka kita cukup memberikan isyarat. Ya, untuk memberikan isyarat yaitu seperti ini. Dalam sholat, sebenarnya kita lagi berdiri, kemudian orang mengatakan assalamualaikum, maka kita boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengucapkan salam, Nabi SAW memberikan isyarat dari salamnya itu adalah dengan tangannya seperti ini. Seperti ini. Nah, itu hal-hal yang boleh kita kerjakan dalam sholat. Kemudian secara singkat saja, kemudian berikutnya adalah tentang sujud sahwi. Ya, yaitu tentang sujud sahwi. Kadang orang manusia, kita sebagai umat manusia adalah memang tempatnya lupa dan salah. Kadang dalam sholat kita, kadang kita lupa tentang gerakan, tentang bacaan sholat, tentang hal-hal yang disunnahkan. Kadang kita lupa. Maka syariat memberikan sebuah solusi. Ketika kita lupa, ada solusinya. Dalam sholat ada namanya sujud sahwi. Yaitu sujud sahwi, artinya sahu artinya lupa. Sujud yaitu untuk yang lupa. Apa ya yang ada hukum dalam sujud sahwi adalah man saha fi sholatihi fazada rak'atan aw sajadatan aw nahwahuma wajaba alaihi ay yasjuda jabaran li sholatihi sajadataini
ba'da tamami salatihi thumma yusallim. Apabila kita lupa dalam salat kita, seperti kita menambahi rakaat. Yang seharusnya salat maghrib 3 rakaat, dia lupa ditambah ke 4 rakaat. Atau salat subuh dia lupa ditambah ke 3 rakaat. Atau dia menambah ruku, seharusnya 2 ruku dia tambah 3 ruku. Atau sujud sama. Maka dia harus sujud sahwi untuk untuk kesalahan tadi atau untuk hal yang lupa tadi. Sujud sahwi itu kapan? Yaitu sujud sahwi adalah 2 sujud, yaitu setelah kita selesai membaca tasyahud akhir. Setelah kita membaca tasyahud akhir, sebelum salam, yaitu kita sujud sahwi 2 sujud. Bacaannya apa? Sama seperti bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la, sama seperti sujud. Wa kadzalika man taraka sunnatan muakkadatan min sunanis sholati sahwan fa innahu yasjudu laha qabla salamihi. Dan juga orang yang lupa meninggalkan hal-hal yang sunnah muakkad dalam salat. Seperti dia lupa tasyahud awal. Dia tidak tasyahud awal, lupa. Ya, atau mungkin lupa dari membaca surat. Seandainya seperti yang kita pelajari kemarin tentang sunnah-sunnah yang muakkad, ya, sunnah-sunnah yang muakkad, tasyahud awal, kemudian kita lupa membaca bacaan tasyahud. Karena lupa, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qama marratan min ar-rak'ati ats-tsaniyah wa lam yatashahhad fasajada qabla salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang dia itu lupa tahiyat tasyahud awal, ya, tasyahud awal lupa, maka dia harus sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, hadis ini oleh Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallim." Kata Nabi SAW, apabila kalian di antara kalian ragu terhadap salat kalian, apakah saya salat 3 rakaat apakah 4 rakaat, ya, lupa dia. Salat seandainya seperti salat Isya, dia lupa, ragu apakah 3 rakaat apa 4 rakaat. Maka kata Nabi SAW, falyatrukis syak, maka buanglah keraguan itu. Artinya yang mana yang ragu dia, apakah yang di 4 rakaat apa yang 3 rakaat. Disuruh buang keraguan itu dan tetap yakin terhadap yang diyakini. Summa yasjudu sajadataini qabla yusallim. Maka setelah dia sebelum salam, dia harus sujud sahwi. Karena apa kata Nabi? Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu. Karena kalau seandainya kebetulan atau memang terjadi dia itu sudah sholat 4 rakaat, karena dia lupa, akhirnya dia nambah lagi dengan keyakinannya, menambah lagi 1 rakaat menjadi 5 rakaat. Maka dengan sujud sahwi itu menjadi 6, ya, menjadi 6. Artinya menjadi genap. Karena itu adalah termasuk dari waswas syaitan, ya, dari waswas syaitan. Kalau seandainya benar rakaat itu benar, memang 4 rakaat, maka sujud sahwi itu adalah termasuk dari targhiman lisyaitan, yaitu untuk cambuk dan artinya hukuman bagi syaitan. Itu adalah sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Tapi kalau kita bersama imam, maka kita harus mengikuti imam, yaitu mengikuti imam. Seperti apa mengikuti imam? Apabila imam di depan salah, ya, atau lupa dalam gerakan sholat atau hal yang tartib dalam sholat lupa,
kemudian dibenerin, kemudian dia kembali ke yang seharusnya, kemudian imam sujud sahwi, maka semua makmum wajib mengikuti imam. Ya, wajib mengikuti imam, karena kewajiban kita mengikuti imam adalah hukumnya wajib. Kita mengikuti imam adalah hukumnya wajib. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW sujud, artinya sujud sahwi ketika menjadi imam, dan para sahabat ikut sujud sahwi. Itu adalah tentang sujud sahwi, ya. Apabila kita lupa terhadap gerakan sholat, dan juga lupa terhadap sunnah-sunnah yang muakkadah atau yang wajib dalam sholat, maka kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Tetapi kalau seandainya yang berkaitan, yang dilupa atau yang dia lupakan atau yang dia tinggalkan adalah rukun sholat, maka sholatnya menjadi batal dan dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Seperti dia lupa membaca surah Al-Fatihah, seperti dia lupa membaca takbiratul ihram dan lain sebagainya, maka dia harus keluar dari sholatnya dan mengulangi sholatnya dari awal. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu tentang hal-hal yang membolehkan atau hal-hal yang dibolehkan kita kerjakan dalam sholat atau yang tidak membatalkan sholat, dan juga tentang sujud sahwi secara singkat, yang mana sujud sahwi adalah sujud yang banyak dari kaum muslimin kadang tidak mengerti tentang sujud sahwi, kadang bingung kadang sujud sahwi, ya. Dan kadang sujud sahwi itu ketika hanya bersama imam saja, tapi kalau sendiri tidak, ya. Maka ketika kita belajar, maka ketika kita sendiri pun, ketika kita lupa ataupun ragu, kemudian kita menyempurnakan atau membuang keraguan tersebut dengan hal yang dia yakini, kemudian dia sujud sahwi, adalah hal yang keharusan seharusnya dia kerjakan dan harus dia tahu dalam sholatnya. Taib, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di komentar, dan juga boleh disambungkan ke nomor yang sudah disediakan oleh official kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm going to show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam. How are you? I'm great. How are you, Izan? Also great. Assalamualaikum. Salam. How are you guys? Oh, fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while I was crying. So then in the first week, I was like,
oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, like, I cannot call my mom. That I don't really know that we can call my mom. So then, in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner. And they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between it, there are 2 sessions of the lesson. Between it, there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this little routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After that Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then until Isha, after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner. And after that, then for our room, we have a private class. And I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So, you guys mentioned mushrif before. So, what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or, we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier, okay? And, I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room? Well, we all think he's a nice guy, he teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice, what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast, Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.